Beratnya berapa kilo nih Pak? Ya Sekitar? sekitarnya 70 sampai 60. Besar banget Pak ya. Ini jenis rumputnya apa Pak? Pak? Rumput liar. Ini rumput liar mana? Iya. Campur sama rumput liar. Halo sahabat Rayu Farm, kali ini saya sedang bersama Pak siapa ini Pak sekarang Pak? Pak Karsidi. Pak Karsidi. Iya. Yang lokasinya ada di mana ini Pak Karsidi? Ini di tempat di Bolang. 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 Iya. Tepatnya alamatnya? Alamnya Kutayasa. Kutayasa. Desa Selagara. Desa Selagara. Iya. Oke. Kali ini saya sedang di kandang dombanya Pak Karsidi nih Pak. Iya. Nah, di sini ada berapa ekor sih Pak? 43. Di sini ada 43 ekor. Iya. Oke. Jenis-jenisnya apa aja nih Pak? Jenisnya tesel sama lokal. Texel sama lokal lah. Iya. Di kandang ini fokusnya buat breeding atau buat jual beli atau gimana ini Pak Karsidi? Ini buat breeding. Oh, buat breeding. Iya. Buat breedingan. Awal mula dulu pelihara domba ini gimana Pak Karsidi? Awalnya sedikit-sedikit, Mhm. tambah beranak-beranak lagi terus berkembang. Berkembang sampai sekarang ada 43 ekor Pak ya? 40 ekor. Ini juga atas-atasnya kan udah dibikin pakai apa ini Pak? Pakai Gavalo. Gavalu Pak ya? Iya. Tadinya kan pakai apa ini Pak? Tadinya pakai genting. Tadinya pakai genting biasa Pak Iya. ya? Sekarang udah dirubah pakai Gavalu. Hasil dari domba ini Pak ya? Iya. Kalau soal pendapatan Pak, pendapatan dari domba ini untungnya gimana sih Pak? Untungnya ya kalau ya beranak. Pas anakannya itu Pak ya? Ya anaknya dijual. Nah, itu mendapat Untungnya pendapatan. dari situ tuh. Ini kalau ini udah umur berapa nih Pak? Kalau yang ukuran segini nih Pak? Segini pun 3 tahun lah. Udah sekitar 3 Ya, tahunan. 3 tahun. Nah, di sini kalau yang udah 3 tahunan ini sekitar berapa ini harganya Pak Karsidi? Harganya kalau sekarang sih nyampe 2 juta lah. 2 jutaan. Iya. Umur 3 tahun Pak ya? 3 tahun. Itu kalau yang domba betina itu biasanya tuh umur berapa sih Pak? Udah siap di apa namanya? Siap beranak Oh, betina? kang betina? Kalau betina 1 tahun. 1 tahun udah siap Ya, ini Pak ya? Udah siap kawin apa ya? Iya, siap kawin. Yang 1 tahun kawin, siap kawin. Siap kawin. Untuk ngasih makannya ini Pak Karsidi, tiap Iya. hari itu berapa kali sih Pak? 2 kali. 2 kali. Kalau pagi dikasih makan yang Yang odot sama rumput. odot sama rumput. Nah, odot sama rumput liar. Odot sama rumput liar. Kalau sore Kalau jam berapa sore itu, ya Pak? jam 4. Sekitar jam 4-an. Iya, sekitar jam 4 Sekitar jam 4 kasih makan. dikasih makan. Itu pakai Sama aja. sama aja. Iya. Lah tapi di sana itu ada rumput yang apa namanya? Dibuat silase Pak ya? Oh iya, itu sedikit. Cuma pemacu. Oh, cuma pemacu aja. Nah, Buat tambahan aja Pak ya? buat tambahan biar sedikit ada gizinya. Oh, gitu. Kalau buat perawatannya ini Pak Karsidi di apa namanya di kandang ini biasanya perawatannya yang khusus ada nggak sih Pak Karsidi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti bener cuma dikasih makan, Ah, udah iya, kelar, Iya, langsung pulang gitu ya. pulang. Ini kan ada jaring-jaringnya nih Pak Karsidi. Iya, iya. Ini buat apa sih Pak ini Pak? Ini buat supaya nggak lepas dari tempatnya pakan. Ini dia lepas. Kadang-kadang dilepas lah sama kambingnya. Nah, itu diwalul. Hmm.
akhirnya keluar nggak kepakan. Pakannya biasanya sampai bawa-bawa keluar Pak ya. Oh, biar nggak keluar. Supaya nggak keluar. Oke. Ini model kandangnya di rongga-rongga Pak ya, ininya Pak ya? Iya. Pak, ini kan di bawah ada marmut juga ini Pak, marmut kecil-kecil nih Pak. Ya, itu kan buat tambahan lah. Buat tambahan aja nih Pak ya. Tambahan penghasilan, tambahan supaya nggak terlalu rumput-rumput yang jatuh Nggak terbuang Pak ya. terbuang. Cuma itu bikin penyakit apa nggak sih Pak? Nggak. Kalau nggak masalah. marmut itu nggak bikin penyakit. Terus kalau yang buat di bawah nih Pak, ini di bawahnya kan apa namanya? Ada sampah. Ada ya kotorannya ini. Itu buat pupuk. Berarti dipakai sendiri Pak ya? Iya, pakai sendiri. Pakai sendiri buat pupuk. Pupuk. Ini kan modelnya dibikin jaring gini Pak. Iya. Ini tujuannya buat apa ini Pak Karsidi? Yang mana? Ini yang yang jaring. dari belakang. Mhm. Itu kan supaya kotornya kambing tidak campur sama rumput-rumput yang di bawah, supaya dikasih makan marmut-marmut. Oh Dimakan marmut. gitu. Oke. Jadi kotorannya tuh gelinding ke sana gitu Pak ya? Iya. Oke. Jadi gitu cuy. Dibikin kayak gini nih. Nah, jadi dibikin begini nih. Miring. Jadi kotorannya kesaring. Kotorannya fokus ke saring. Oh, ini buat ini Pak ya, yang buat silase Pak ya? Iya. Ini buat silasenya cuy. Ini mesinnya buat. Ini mesinnya. Ini mesin penggilingan. Habis digiling, nanti jadi silase taruh begini nih. Oke. Pak Karsidi, ini kan kambingnya ada 43 ekor Pak ya? Iya. Nah, ini biasanya kan kalau para peternak domba, Iya. peternak domba kan apa namanya ada bank pakan. Iya. Nah, kalau buat Pak Karsidi sendiri nih ada berapa hektar Pak? Buat Ya, persediaan. kalau saya sih 43 Mhm. buat makan domba. Ya ada 3.000 meter. 3.000 meter. Iya. 3.000 meter. Toh rumput pacong juga itu kalau misalnya udah diambil tuh biasanya langsung tumbuh lagi Pak ya? Ya satu minggu sudah bertumbuh lagi. 1 minggu udah tumbuh lagi. Oh gitu. Ini kan di sini kan banyak rumput pacongnya ya Pak. Iya. Terus kalau buat rumput yang liarnya itu nyarinya di mana biasanya Pak? Nyarinya ya di tempat-tempat yang lokasi kosong. Lokasi kosong Iya. Pak. Pokoknya langsung dibabat Pak ya. Iya. Selama memelihara domba ini Pak ya. Iya. Jadi selama memelihara kan pasti ada suka dukanya. Pak. Ya. Pasti Pernah ada. nggak Pak? Pernah. Pernah. Gimana itu Pak? Kalau saya sih suka dukanya ya biasanya ya tuh. Kalau kejadian-kejadian kematian tuh ya penyakitnya kembung. Kembung, karena Iya. kembung Pak Sidi. Itu masalahnya apa sih Pak? Masalahnya biasanya ya kasih makan teles tuh basah, kebasahan, Memangnya pengaruh ya Pak ya? pengaruh. Oh gitu. Kedinginan ya bisa. Kedinginan juga bisa. Iya bisa. Nah kalau misalnya ngasih makan basah itu biasanya tuh kesalahannya waktu ngaritnya apa? Ya waktu ngaritnya hujan terlalu basah sekali kan. Harus kering. Pak, ya? Kering. Harus kering jangan. Oke, terus apalagi Pak Karsidi yang pernah dialami? Kalau saya dialami kendalanya kambing mau beranak. Mhm. Lah tuh nggak bisa keluar. Mhm. Nah tuh cara penanganannya saya keluarkan sama tangan saya sogok. Masuk ke dalam ini ya Pak? Iya, Terus langsung ditarik gitu Pak? ditarik. Itu nanti masalah di induknya nggak sih Pak? Lah tuh kan kalau nggak dikeluarkan nantinya induknya meninggal. Oh berarti harus dipaksa dikeluarin tangan dimasukin gitu ya? Iya.
Kadang-kala kan tuh kalau sudah mati di dalam perut, tuh kalau tidak dikeluarkan pasti Induknya juga ikut induknya mati. mati. Pernah terjadi di sini, Pak? Pernah terjadi. Nah kalau beranak sekaligus dua yang keluar tuh kepalanya ya bersamaan, tuh susah mengeluarkan. Itu harus dikeluarin Pernah terjadi. harus dikeluarin satu-satu. Dikeluarkan satu persatu. Oh. Itu pasti Mas terjadi kendala gitu. Pasti itu, Pak ya? Pasti. Semuanya pasti pernah ngalamin, Pak ya? Oke. Melane kan kejadian-kejadian gitu kan kalau nggak tahu kan pasti dipotong induknya. Dia pasti potong ya. Padahal Iya. ada cara Pada dirogoh gitu, caranya. Pak. Oke. Oh, berarti harus dirogoh, dikeluarin paksa. Dikeluarkan paksa. Kalau saya sih senangnya kalau kasih makan tuh, nah, ya menyenangkan lah. Bahagia, Pak ya. Itu buat kedamaian Kedamaian. kedamaian tukang ngarit Mas. Oh ya, buat pengobatannya gimana nih Pak Karsidi? Kalau misal ada yang kena penyakit, apa pengobatan apa? Kalau pengobatannya sih, kalau kena penyakit sih harus mencari solusinya ya sama yang bisa ya dokter lah. Itu kalau lumpuh. Lumpuh. Nah, itu lumpuh itu bisa terjadi karena apa Pak? Kejepit ini? Ya faktornya bisa kejepit, bisa terus bisa caranya telah melahirkan bisa. Setelah melahirkan langsung lumpuh? Bisa. Itu terus solusinya gimana Pak? Ya kalau solusinya mencari mantri buat nangani. Berarti disuntik gitu Iya. Pak? Kadangkala kan bisa terjadi tidak sembuh. Bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Bisa sembuh, bisa aja nggak sembuh? Iya. Padahal kalau sekali ngundang mantri berapa itu Pak? Kalau undang mantri ya 50.000. 50.000 Iya. sekali suntik itu Pak? Sekali suntik. Dari pertama Kak domba melahirkan nih Pak, buat siap untuk dijual tuh biasanya umur berapa Pak? Ya kalau saya sih biasanya tuh kan ini kan breeding Mas. Jadi kan nggak jelas menjualnya. Kadangkala yang pasti ya 6 bulan. 6 bulan baru siap jual Pak ya? Siap jual. Kan masih kecil dan tapi yang laki-laki kan supaya cepat mencari uang. Iya sih Pak, benar. Biasanya kalau hari-hari raya besar banyak keluar Pak ini Pak ya? Enggak pernah. Ini kan breeding. Oh berarti malah nggak pernah Pak? Jualnya kecil-kecil. Oh yang jualnya malah kecil-kecil? 6 bulan lah. 6 bulan tuh baru dijual. Kalau yang besar-besar malah jarang Pak? Enggak. Ya baru pertama melihara 10 ekor. 10 ekor? Iya 10 ekor. Senang lah, pengen senang. Terus teman-teman saya banyak yang ngingu-ngingu kan banyak lah. Akhirnya Jadi nyoba tertarik lah. Tertarik Pak ya? Tertarik akhirnya melihara. Nah itu semakin lama semakin banyak. Lah tadinya itu kan kandangnya nggak di sini nih Pak. Kok bisa pindah di sini gimana ceritanya? Ya supaya tuh rumputnya dekat, terutama dekat, kesehatannya lebih bagus daripada di lingkungan di rumah. Oh berarti kalau di lingkungan tuh ini Pak ya, berarti malah kurang sehat Pak ya? Iya. Berarti yang dekat-dekat sama apa namanya perkebunan. Iya, udaranya kan lebih bagus Mas. Oh. Nah di situ Jadi cuy. kematian jarang akhirnya Mas. Emangnya waktu di perkampungan itu kematiannya malah lebih besar Pak? Ya ada, tapi kan ya pasti ada lah. Tapi nggak sebanyak kalau misal setelah pindah di sini. Kalau dipindah kan langsung kematian jarang. Kayak kembung itu ya? Kembung pertama kembung Mas. Pasti kembung. Yang menjadi kematian paling utama kembung. Kembung. Lah bedainnya kambing kembung apa enggak? Gimana itu Pak? Ya itu kan perutnya besar. Besar banget. Besar. Tapi makannya kurang. Nggak mau makan. Kalau sudah kembung nggak mau makan. Oh malah nggak mau makan Ya. udah kembung Pak? Pertama sih mau makan.
Makanya banyak biasa lah Mas, biasa makannya. Nah itu kalau kembung, sudah kembung nggak mau makan, pasti tepar lah. Tepar. Nah, itu solusinya apa? Sembelih. Lah paling Akhirnya rata-rata kebanyakan dipotong. langsung dipotong, Pak ya. Oh, begitu. Semarang Jadi pengobatan jarang-jarang yang terjadi. bagusnya tuh waktu pengaritannya tuh jam berapa, Pak? Biar Yang- airnya nggak terlalu banyak di rumput. Ya jam 9 lah, jam 9-an sudah ngarit Mas. Jam 9 udah ngarit harusnya, Iya. Pak ya. Harusnya sudah memotong rumput. Atau rumput. Tapi kan biasanya kan kalau di sini sering hujan kan, Pak. Makanya mungkin basahnya di situ, Pak ya. Iya, kalau sering hujan kan pasti harus mencari rumput yang banyak. Harus kalau sebelumnya maksudnya, Pak. Sebelumnya harus cari rumput yang banyak dulu kalau udah prediksi besok hujan nih, gitu hujan. kan. Oh, tapi kemarin itu kan di tempatnya Bang Jais kan ada apa? Kemarin itu ada penyakit belek lah. Oh, belek. Hah. Itu belek pengaruhnya dari pupuk, dari kotoran-kotorannya yang di bawah tuh terlalu dekat. Oh, Nah, itu gitu. kan udaranya pupuk, itu gasnya pupuk. Gasnya pupuk. Nah, itu naik ke atas kambing, Oh, itu yang menyebabkan penyakit belek. belek. Gue kebanyakan begitu. Oh, itu masalahnya itu, Pak. Berarti jangan terlalu dekat sama Ya, Pak ya. kalau lebih tinggi lebih bagus kalau kedekatan dari pupuk. Nah, itu Bahayanya itu. membuat penyakit kambing. Terus ada lagi, Pak, gomen. Itu apa itu, Pak, masalahnya, Pak? Oh, Ya. gomen. Gomen. Gomen yang Oh, di mulut. Nah, itu di mulut karena makanan. karena Makanan makanannya. pancong tawanya odot tuh kan ada yang caranya terlalu landep. Oh, terlalu tajam. Tajam kan itu kan. Nah, membuat gomen. Tapi kalau gomen itu apa? Bisa nular ya sih, Pak? Kalau gomen sih enggak Mas. Enggak. Enggak, Pak ya. Kalau belek iya, Pak ya. Kalau saya merawat kambing di sini belum pernah namanya tuh menular, belum pernah. Ah. Paling terjadinya ya itu kasih makan, lah tajam-tajam nih ya tuh odotnya. Nah, membuat gomen. Membuat gomen. Cuma kalau gomen bisa disembuhin lah, Pak ya. Bisa. Bisa. Yang nggak bisa yang kembung tadi itu. Nah, kembung. Kalau belek mungkin bisa diakali sama tingginya. Tingginya kandang. Dibuat berapa meter, Pak? Biasanya, Pak? Kalau saya sih 1 meter lah. 1 meter lah minimal, Pak ya. 1 meter minimal 1 meter. Minimal 1 meter biar Biar nggak ada nggak terlalu dekat sama tuh kotorannya. kotorannya. Jadi dikasih selanya agak ini, Pak ya. Agak tinggi. Iya. Biar nggak ada kena penyakitnya. Oke. Di kebunnya Pak Karsit itu menanam apa aja, Pak? Oh, kalau saya sih ada yang pisangnya ada, duriannya ada. Pisang ada, durian ada, Ya, jeruk ada. jeruk ada, terus ada kates juga kali, Pak ya? Atas ada. Kates. Nah, itu mungkin dari apa namanya? Berarti dari apa namanya kotoran kambingnya ini buat pupuk Kates. kates. Karena sekarang pupuk mahal, Pak ya? Ya lumayan Mas. Kalau misalnya ngandelin pupuk dari apa beli Mm-mm. itu habisnya banyak banget, Pak ya? Oh banyak. Kalau 1 karung bisa 20.000 20.000. Makanya pakai pupuk dari sendiri. pupuk kandang, Pak ya. Oke. Ya, Pak, ini buat apa sih, Pak? Ada apa namanya? Ini apa namanya, Pak? Daun kates ya? Ya. Daun kates ini fungsinya buat apa ini, Pak? Ini buat makan kambing supaya kambingnya kan lebih bagus. Itu kan buat obat lah. Obat apa ini, Pak? Fungsinya, Kan, Pak? ya, fungsinya kan kadangkala kan bisa cacing kan bisa. Oh, ya, cacing. Penyakit cacing Loh, ada penyakit cacing juga toh, Pak? Iya, cacing namanya. Oh, cacingan. Cacingan nang perut kambing kan bisa. Nah, itu kan buat obat. Buat obatnya gitu, Pak ya. Oh, berarti kalau tumbuhan apa namanya? Daun kates ini itu buat obat cacingan. Buat jaga biar nggak cacingan juga lah, Pak ya. Iya.
Jadi pakai pohon kates, apa namanya, daun kates gitu. Berarti ini wajib cuy. Terus kalau di sini cuma ini sih, cuma daun kates, terus rumput-rumputan biasa, sama apa namanya ini, pancong pak ya. Pancong. Berarti ini selama bertahun-tahun nggak pernah ngasih obat apa nggak pak ya? Nggak pernah ngasih obat. Berarti memang Kalau pure pakai alami aja pak ya. Alami. Bersihin kandang ini pak, kan biasanya ada kotor-kotoran di atas kandang ini pak. Buat bersihnya berapa Dari mm-mm. Sama kotoran bawahnya juga ini namanya dikerok. Iya. Ya kan, berapa hari sekali? kalau saya sih 3 hari sekali membersihkan kandang. 3 hari sekali. Sekalian yang bawahnya juga ini pak ya. Bawahnya, kalau atasnya sama saja. Kalau atasnya Sama saja. sama 3 hari sekali. Jadi dikerok. Sekaligus, nah. Langsung di ini pak ya, dibersihin pak ya. Iya. Karena nanti bahayanya ada bahaya nggak sih pak? Bahayanya kan, kalau gini sih nggak terlalu bahaya lah. Kalau tinggi nggak terlalu bahaya. Kalau dekat tuh kandangnya sama pupuk, Ya itu belek pasti, tadi. pasti membuat Penyakit, entah apa penyakitnya Iya, nanti penyakit. pasti ada lah pak ya, bahaya pak ya. buat kesehatan kambing lah. Ini ada berapa meter sih pak ini pak? Ya sini sekitarnya 20 lebih lah. 20 lebih pak ya, Iya. 20 meteran lebih pak ya. Isi 40 lagi gitu tuh kandangnya cuy. Yang paling pojok Tesel. Texel kan besar banget itu pak. Texel besar banget nih pak. Ya. Ini dijual apa gimana ini pak? Ini enggak untuk perkawinannya nih. Ya, Ini jantan. beratnya berapa kilo nih pak Ya sekitaran? sekitarnya 70 sampai 60. Besar banget pak ya. Oke, bagusnya tuh ini kan besar pak ya. Iya. Kalau misalnya kawinin sama yang domba yang kecil, ini kalau yang perempuan yang kecil, Ya itu Hasilnya? kan hasilnya cukup ya lumayan lah. Bisa sama lelakinya. oh berarti lebih banyak tuh dominan tuh yang lakinya yang gede pak ya berarti Iya. pak ya. Nanti hasilnya Yang tetap gede. besar, nah. Oh gitu. Ini besar banget. Ini umur berapa sih pak? Ini 3,5 tahun. 3,5 tahun. Besar banget loh pak ini pak. Iya. Ini kalau misalnya dijual, Ya kalau dijual sih ya 5 juta, 4,5 juta. 5 juta, 4,5 juta. 70 kilo, umur 3,5 tahun. 3,5. Oke, kalau yang jenis yang itu tuh pak, yang ini pak, Yang ini ya lokal mas. oh ini lokal pak. Lokal. Lokal. Ini umur berapa ini pak kalau ini pak? Ini umur 4 tahun. 4 tahun. Beratnya sekitar berapa ini pak? Sekitarnya ya 50 kilo. 50 kiloan. 3,5 juta. 3,5 juta. Oke. Tapi lebih mahal yang ini pak ya? Ya itu kan nggak sama kan. Beda pak ya. Jadi makasih buat waktunya, udah mau berbagi, buat sharing sama kita semua. Ya. Buat kali ini semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Dan ada pesan-pesan nggak pak buat penonton nih pak? Motivasi dan sebagainya? Enggak. Nggak ada? Oke siap, pokoknya tetap semangat aja pak ya. Ya. Oke Pak Karsidi, makasih. Buat kalian kalau misalnya mau jalan-jalan, mau lihat-lihat kandangnya Pak Karsidi bisa. Yang alamatnya di mana tadi Pak? Yang Di lengkap? Bolang. Di Bolang. 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 Bolang Desa Selak. Selagara. RT RW? RT RW RW 1 RT 2. RW 1 RW 2. Ini Banjarnegara. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wih.